Halo Squadra, hari ini kita akan membahas 4 berita terkini dari dunia si kulit bundar. Ada 2 berita dari Indonesia nih, yakni Ismet Sofyan yang berpisah dengan Persija Jakarta setelah 21 tahun bersama. Dan juga ada kabar dari Garuda Muda yang tampil istimewa. Selain itu, ada berita dari UEFA Champions League, di mana Barcelona yang masih belum bisa kalahkan Bayern Munchen. Dan berita yang terakhir datang dari Erling Haaland yang tampil menggila seakan-akan tak ada yang bisa menghentikannya. Sudah siap semuanya? Let's go! Grup C Liga Champions menyajikan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu antara Bayern Munchen menghadapi Barcelona. Laga sengit yang digelar di Allianz Arena ini pun berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kemenangan Bayern Munchen. Meski sudah merombak habis-habisan skuadnya, namun Barcelona tetap tidak bisa keluar dari mimpi buruknya ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Barcelona memperpanjang rekor tidak pernah menang ketika menghadapi Bayern Munchen dalam 5 pertemuan terakhir. Bayern Munchen memang sangat superior dalam 5 pertemuan terakhirnya ketika menghadapi Barcelona. Kalau di total agregat dalam 5 pertemuan terakhir antara Bayern Munchen kontra Barcelona adalah 16-2. Meski harus takluk dengan skor 2-0, namun Barcelona tidak bermain buruk pada pertandingan malam itu. Barcelona sejak awal langsung menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Namun beberapa peluang matang yang didapatkan Barcelona gagal mereka konversi menjadi gol. Sedangkan tim tamu yang berada di bawah tekanan cukup cermat untuk memanfaatkan beberapa peluang yang mereka dapat dan dapat menghasilkan 2 gol. 2 gol untuk Bayern Munchen tercipta di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-50 melalui sundulan Lucas Hernandez dan di menit ke-54 melalui sepakan Leroy Sané. Seusai pertandingan, pelatih Barcelona Xavi Hernandez menilai Barcelona tampil bagus dengan menciptakan 6-7 peluang. Namun bedanya Bayern Munchen sukses mengonversi peluang sekecil apapun. Kami tunjukkan bahwa kami bisa menyaingi mereka. Kami bermain sangat baik dan jika kami mencetak gol itu akan menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda, ucap Xavi kepada Movistar TV. Selain itu, Xavi juga mengatakan jika Barcelona layak mendapat kemenangan pada pertandingan itu. Hanya memang kesalahan sedikit saja membuat segalanya buyar. Ini adalah Liga Champions, Anda harus bersaing dan Anda mencoba menghindari kesalahan. Apa saja lewat skema sepak pojok, mereka bisa mencetak gol, tutup Xavi Hernandez. Gimana nih Culas, masih berani nantangin Bayern Munchen buat rematch? Kabar mengejutkan datang dari tim ibu kota Persija Jakarta. Ismet Sofyan yang merupakan legenda hidup dari Persija Jakarta memutuskan untuk keluar dari klub yang sudah ia bela selama 21 tahun tersebut. Pemain yang sering disapa Bang Haji ini mengumumkan bahwa dirinya sudah bukan lagi bagian dari Persija Jakarta melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi bagian dari Persija Jakarta sejak 11 Agustus 2022 kemarin dan sudah menyelesaikan kontraknya dengan manajemen klub. Ia pun menambahkan bahwa ia akan tetap gantung sepatu sebagai pemain sepak bola, tetapi bukan di Persija Jakarta. Kabar keluarnya Ismet Sofyan dari Persija tentu sangat mengejutkan untuk para The Jackmania. Pasalnya Persija Jakarta sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun tentang keluarnya Ismet Sofyan dari tim ibu kota tersebut. Padahal Ismet Sofyan sudah lebih dari sebulan yang lalu keluar dari Persija Jakarta. Sebelumnya Ismet Sofyan sempat diperkenalkan sebagai pemain Persija di Liga 1 untuk musim 2022-2023. Sayangnya, ia harus menepi agak lama karena masalah cedera dan belum mendapatkan menit bermain ketika Persija dinakodai oleh Thomas Doll. Kabar ini juga tentunya membuat para The Jack cukup sedih lantaran pemilik nomor punggung 14 itu tidak akan pensiun sebagai pemain Persija Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas ketika memutuskan untuk gantung sepatu. Dikabarkan Bang Haji akan mudik ke kampung halamannya di Aceh untuk membela klub profesional pertamanya, yaitu Persiraja Banda Aceh di Liga 2. Dan kemungkinan besar akan menghabiskan sisa karirnya di sana. Ismet pun menutup salam perpisahannya di Instagram dengan mengucapkan terima kasih kepada The Jackmania atas dukungannya selama ini. Jackmania, mungkin saya bukanlah legenda, saya hanya lelaki biasa yang mengais rezeki di ibu kota. Tetapi dimanapun saya berada, Jackmania selalu mempunyai tempat di hati saya, tutup pria berusia 43 tahun tersebut.
Timnas U20 berhasil mengawali laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 dengan torehan manis. Usai menggasak Timor Leste dengan skor 4-0. Bermain di hadapan dukungan supporter sendiri, Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin pertamanya lewat hat-trick dari Hoki Caraka dan sumbangan 1 gol dari Rabbani Tasnim. Coach Shin Tae-yong menyebut anak asuhnya sudah bermain dengan baik dan bekerja keras hingga mampu mencetak 4 gol. Namun Coach Shin Tae-yong masih melihat ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Di laga selanjutnya grup F, Indonesia akan menghadapi Hong Kong yang di laga perdana dikalahkan oleh Vietnam dengan skor cukup telak 5-1. Shin Tae-yong pun mengaku akan menggunakan taktik yang berbeda ketika menghadapi Hong Kong. Shin Tae-yong akan menghindari duel udara di depan gawang lawan. Sepak bola pakai formasi dasar, tapi tiap gerakan bakal berubah dan pemain harus bisa ikut instruksi sebaik mungkin. Lawan Hong Kong bakal susah, kami siapkan dengan taktik mencetak gol dengan bola bawah, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di laga selanjutnya menghadapi Hong Kong, Indonesia diprediksi tidak akan kesulitan untuk meraih 3 poin keduanya. Ujian sesungguhnya justru akan terjadi ketika timnas Garuda Muda akan bertemu dengan Vietnam di laga ketiga grup F. Laga antara Indonesia menghadapi Vietnam nanti sepertinya akan menjadi laga penentu siapa yang akan menjadi juara di grup F ini. Untuk sementara, Vietnam berada di peringkat pertama grup F, diikuti Indonesia di peringkat kedua. Meskipun sama-sama memiliki poin 3, namun Vietnam unggul selisih gol karena berhasil menang 5-1 atas Hong Kong. Kita doakan saja, semoga pasukan Garuda Muda kita ini bisa menyapu bersih seluruh laga di babak grup ini dan lolos ke Piala Asia U20 yang akan digelar tahun depan. Erling Haaland yang baru saja bergabung dengan Manchester City benar-benar menjadi striker yang lapar dan tak bisa berhenti untuk mencetak gol. Ia kini total sudah mencetak 13 gol padahal baru memainkan 8 pertandingan bersama Manchester City. Yang terbaru, ia menyumbang 1 gol ketika Manchester City menang atas klub sebelumnya, Borussia Dortmund dengan skor tipis 2-1. Dalam pertandingan ini, Manchester City tertinggal lebih dulu lewat gol Jude Bellingham di menit ke-56. Namun Manchester City berhasil comeback di 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Di menit ke-80, John Stones yang berposisi sebagai bek tengah berhasil menggetarkan gawang Borussia Dortmund lewat tendangan roket dari kaki kanannya. 4 menit berselang, giliran Erling Haaland yang mencetak gol ke gawang mantan klubnya tersebut. Meski sepanjang pertandingan mendapat pengawalan ketat dari pemain bertahan Dortmund, tapi Erling Haaland selalu punya cara untuk mencetak gol. Menerima umpan manis dari Joao Cancelo, Erling Haaland melakukan finishing cantik ala tendangan kungfu yang lagi-lagi tidak bisa diantisipasi oleh kiper Borussia Dortmund. Skor 2-1 untuk kemenangan Manchester City pun bertahan hingga wasit mengakhiri pertandingan. Seusai pertandingan, Erling Haaland pun mengomentari 2 gol cantik yang berhasil mereka ciptakan di penghujung babak kedua tersebut. Kami mencetak 2 gol indah hari ini. Gol saya lebih bagus, jujur saja. Itu umpan silang yang bagus dari Cancelo, ucap pemain berkebangsaan Norwegia tersebut. Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, yang sudah tahu betul cara Erling Haaland bermain, sebenarnya sudah memerintahkan anak asuhnya untuk melakukan marking ketat kepada Erling Haaland. Namun cara tersebut tetap saja gagal. Pada akhirnya, Haaland mampu memanfaatkan sedikit celah kecil yang ia dapatkan untuk bisa mencetak gol. Dortmund tidak bisa menghentikan saya. Saya cukup yakin saya akan dikawal ketat sepanjang laga karena Edin Terzic mengenal saya dengan sangat baik. 3 poin adalah yang terpenting, tutup Erling Haaland. Sejauh ini, Haaland sudah mencatatkan 13 gol bersama Manchester Biru dengan rincian 10 gol di Liga Inggris dan 3 gol di Liga Champions. Kalau tetap gacor seperti ini, bukan hal yang sulit untuk Haaland bisa jadi top skor Liga Inggris dan juga Liga Champions di musim ini. Baru 8 pertandingan, Erling Haaland sudah bisa cetak 13 gol nih di Manchester City. Kalau striker Chelsea mah buru-buru 13 gol. 10 gol satu musim aja belum tentu. Berikut tadi adalah 4 berita terpilih dari tim Giornata. Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya ya. Last but not least, stay fit and ciao Giornata.